Ibu guru dan kepala sekolah yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan kita di pendampingan individu yang kedua ini. Jadi terutama mari kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul pada pertemuan diskusi kita dalam pendampingan individu dua ini. Untuk juga cuaca ini mendukung. Ya, jadi Bapak Ibu, dalam pertemuan kita ini untuk melakukan sesi diskusi, di sini tujuan diskusinya kita yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti kami PP ini hanya memfasilitasi Bapak Ibu CGP Angkatan 10 untuk nanti mempresentasikan bersama rekan-rekan guru di sekolahnya masing-masing. Nah, di sini yang pertama yang ini sudah ada susunan acaranya, yang sudah pengantar tujuan diskusi yang sudah saya sampaikan, kemudian merumuskan kalimat terumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, Bapak Ibu, di sini kami hanya memfasilitasi dan nanti CGP yang akan memaparkan semua nanti untuk diskusi menyusun visi, tapi kita bukan sebagai orang yang ingin merubah visi misi sekolah, tidak. Kalau menurut Bapak Ibu sudah baik atau kepala sekolah juga bilang itu sudah baik atau mungkin ingin dirubah, silahkan. Tapi untuk tidak dirubah kami tidak paksakan harus merubah ya. Itu sesuai dengan keputusan bersama. Terutama penentu kebijakan adalah kepala sekolah. Jadi kami hanya memfasilitasi saja. Ini dalam kegiatan di sini hanya CGP memaparkan dan mendiskusikan kembali visi sekolah, membandingkan visi yang sudah Bapak Ibu buat dengan visi di sekolah seperti itu. Jika ingin dirubah, silakan, tergantung dari Bapak kepala sekolah. Jika sudah pas ya tidak masalah. Jadi kami tidak ada unsur paksaan atau apa harus itu merubah karena tidak sesuai, tidak seperti itu. Nah, jadi untuk itu kita lanjut saja karena waktunya kita ini cuma hari Jumat hari ini karena ada bapak-bapak di sini. Silakan masing-masing siapa yang duluan CGP-nya. Ya, silakan. Untuk itu saya persilakan Ibu Devi untuk memaparkan. Bapak Ibu, dalam mengisi kalimat terumpang cita-cita untuk murid. Jadi apa yang kita inginkan, yang kita harapkan pada murid kita. Jadi ini adalah langkah-langkah kita untuk melihat visi apa yang kita harapkan dan kita impikan terhadap murid kita. Jadi pada kalimat yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, murid apa yang Bapak Ibu impikan. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke pertanyaan kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, menurut pemikiran persepsi Bapak Ibu, murid kita itu seperti apa? Yang kedua, ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik.
samping ya. Dia tidak main samping, cukup remnya. Dia mau berdiri. Customer. Alhamdulillah, selanjutnya kita menuju pada pertanyaan berikut, yaitu kita warga di sekolah ini yakin. Jadi kita warga di sekolah apa yang kita yakini berkaitan dengan murid dan sekolah kita. Baiklah, sekarang kita beralih pada pertanyaan yang terakhir, yaitu kita warga di sekolah ini paham bahwa Di sini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian dan juga kepala sekolah yang telah memberikan aspirasinya bagaimana kita untuk dapat mewujudkan visi yang kita inginkan. Nah, sekarang kita beralih dulu pada pertanyaan yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang ada yang menuliskan berakhlak mulia, yang berakhlak mulia, yang pintar dan cerdas. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti. Saya memimpikan murid yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, mandiri, berbudaya, dan berwawasan luas. Jadi, pada pertanyaan ini kita semuanya memimpikan murid kita itu selain cerdas, tapi juga memiliki akhlak yang mulia. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah di sini jawabannya rekan-rekan guru, memiliki karakter dan berbakat. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak sendiri. Ya, seharusnya memang seperti itu, kita anggap murid itu seperti anak kita yang di rumah. Anak-anak yang berkarakter, kemudian anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Kemudian lanjut, bahwa murid adalah anak didik yang selalu dibanggakan guru. Kemudian ada yang menjawab, anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Jadi bisa kita simpulkan, kita
kita percaya bahwa murid kita itu adalah murid yang mempunyai keunikan. Ya, memang setiap anak itu berbeda-beda, masing-masing mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Selanjutnya pada pertanyaan yang keenam, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, pendidikan yang berkarakter, anak yang bermartabat kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembelajaran yang berpihak pada murid, kepentingan bersama dan pendidikan yang penuh kasih sayang. Di sekolah kita mengutamakan kerjasama serta kekompakan untuk kepentingan siswa. Masya Allah, kita semuanya sudah sepakat bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang pengetahuan, tapi juga pendidikan berkarakter. Dan dalam mewujudkan pendidikan karakter ini, kita mengutamakan kebersamaan agar terwujud siswa yang memiliki berkarakter. Ya, lanjut kalimat terumpang yang berikutnya. Murid di sekolah. Ulangan sudah semester harusnya. Iya. Kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan menjadi anak yang cerdas. Kemudian mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan. Mereka di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Kemudian anak-anak yang harus mandiri dan berperilaku baik. Jadi murid-murid di sekolah kita sadar betul, bisa disimpulkan bahwa murid yang bisa nantinya itu bertanggung jawab atas dirinya. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan budaya positif, pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Maksudnya ini mengembangkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Yakin bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar. Yakin berkolaborasi dan saling mendukung sesama teman guru. Yakin untuk mewujudkan murid yang memiliki kecerdasan. Jadi di sini kita menarik kesimpulan bahwa sekolah adalah tempat untuk mendidik dan membimbing murid-murid kita, selain dari mengajarkan ilmu pengetahuan, menciptakan budaya positif, menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Ya, yang terakhir, kita warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan. Kemudian pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Selanjutnya bahwa murid memiliki kemampuan serta memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Selanjutnya banyak anak-anak yang berlainan sikap. Maka kita guru harus membimbing dengan baik. Selanjutnya setiap anak memiliki bakat masing-masing. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat mereka dengan cara yang berbeda. Tugas guru setelah mengajar, selain mengajar, juga mendidik, mengoptimalkan bakat istimewa mereka. Ya, di sini bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai warga sekolah harus berkolaborasi untuk menggali potensi yang ada di sekolah kita ini, potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Karena masing-masing peserta didik itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Ya, seperti itu.
Baiklah, berdasarkan dari 6 pertanyaan tersebut, kita tarik kesimpulan garis besarnya. Kita semua guru di sini, rekan-rekan sekalian, Bapak, Ibu, dan kepala sekolah yakin bahwa kita itu memimpikan murid cerdas, berkarakter, dan kita yakini sekolah adalah tempat untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka. Nah, sekarang berdasarkan pertanyaan rupan tersebut, mari kita lihat bersama visi yang ada di sekolah SD Kecil Mekarsari Buranga. Unggul dalam berprestasi, berperilaku bersih, sehat, berkarakter, dan berakhlak mulia. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tadi kita sudah menuliskan visi kita untuk murid. Kemudian, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Jadi di sini kami calon guru penggerak mengembalikan pertanyaan ini kepada rekan-rekan guru sekalian dan juga Bapak Kepala Sekolah mengenai visi yang tadi ada, apakah sudah selaras? Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Saya kembalikan kepada Bapak Ibu dan juga rekan sejawat dan juga Kepala Sekolah. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun ketika mereka datang ke sekolah atau pulang sekolah, mereka berjabat tangan salim ya istilahnya. Kemudian peserta didik memiliki rasa percaya diri dan motivasi yang kuat. Kemudian ini yang terakhir, ada orang tua memberikan dukungan agar anak berprestasi. Di sini kalau tanpa adanya dukungan orang tua, kita tidak akan bisa jalan ya. Ya, harusnya kita bisa berkolaborasi antara guru di sekolah, rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga orang tua murid. Sebagai orang tua pertama di rumah, yang ditekankan di situ kepada orang tua itu mereka sebagai rumah pendidikan yang pertama itu adalah di rumah. Bagaimana membentuk karakter mereka, ya seperti itu. Mungkin ada yang mau Bapak Ibu tambahkan perilaku yang bisa mencerminkan visi, boleh? Saya berikan kesempatan. Ini putus. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai visi kita, yaitu unggul dalam berprestasi, berperilaku bersih, sehat, berkarakter, dan berakhlak mulia. Nah, perilakunya itu yang mencerminkan visi tersebut, guru bersikap ramah dan menyenangkan, peserta didik berperilaku disiplin, peserta didik memiliki rasa percaya diri dan motivasi kuat, guru memberikan apresiasi terhadap perilaku positif. Ada tambahan untuk perilaku-perilaku yang dapat mencerminkan visi. Apakah ada tambahan dari Bapak dan Ibu? Saya rasa tidak ada tambahan, sudah pas ya. Ya. Pas. Baiklah, izinkan kami di sini sebagai guru penggerak. Jadi untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi tersebut, kita melakukan pendekatan kolaboratif yang berbasis kekuatan, di mana kita melakukan kolaboratif antara guru dan murid, rekan sejawat, dan orang tua. Jadi ini adalah hal-hal yang
dapat kita lakukan yaitu melakukan kolaboratif untuk mewujudkan sikap dan perilaku visi yang sudah kami sampaikan. Baiklah Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang digunakan. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kemudian yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kemudian yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Baiklah, itu ada. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama? Apakah ada yang bisa Bapak Ibu sampaikan untuk inisiatif perubahan ini? Baiklah, izinkan kami untuk memberikan gambaran yang ingin kami lakukan untuk mewujudkan visi tersebut dalam hal inisiatif perubahan. Yang pertama, meningkatkan peran sebagai guru, kemudian melakukan proses perubahan mulai dari cara mengajar, lingkungan sekolah, kemudian menumbuhkan budaya positif. Itu poin-poin utama. Prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Jadi prakarsa perubahan itu adalah gambaran atau rangka-rangka perubahan yang ingin dilakukan untuk mewujudkan perilaku. Nah, dalam mewujudkan prakarsa perubahan tersebut, kita dapat berlandaskan pada visi yang berpihak pada murid. Maka perlu pendekatan inquiry apresiatif. Baiklah Bapak Ibu, jadi inquiry apresiatif itu adalah pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi baru untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif tadi, maka prakarsa perubahan yang kami ingin lakukan adalah meningkatkan hasil belajar siswa melalui pembiasaan dan peran guru. Nah, dalam mewujudkan prakarsa perubahan tersebut, kita menggunakan rencana perubahan alur yang dinamakan BADJA. Oke, rencana perubahan alur BADJA itu terdiri dari 5 pertanyaan. Yang pertama, buat pertanyaan. Kedua, ambil pelajaran. Ketiga, gali impian. Dan keempat, jabarkan rencana. Dan yang terakhir, atur eksekusi.
Jadi itu adalah rencana perubahan alur Bagja. Nah, di sini ada prakarsa perubahan, di mana buat pertanyaan utama. Yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar melalui pembiasaan dan peran guru. Berdasarkan pertanyaan tersebut, tindakan penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah guru sebagai fasilitator, pemandu, dan motivator bagi murid. Menerapkan teknik pembelajaran aktif dan menyenangkan. Memiliki motivasi belajar yang tinggi. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Menggunakan model dan strategi yang bervariasi dalam proses pembelajaran. Melakukan kesepakatan kelas, kemudian pengaruh faktor lingkungan. Maksudnya, hasil belajar, untuk meningkatkan hasil belajar pada murid juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, dari pertanyaan dan tindakan penyelidikan tersebut, apakah ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau mungkin ada masukan dari Bapak Ibu dan juga kepala sekolah berdasarkan pertanyaan utama tersebut? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada lagi. Tidak ada tambahan. Sudah pas deh. Ya, jika tidak ada ketambahan, kita lanjut yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Nah, di sini pertanyaannya, aktivitas apa yang dilakukan dalam meningkatkan hasil belajar melalui pembiasaan dan peran guru? Pertanyaan kedua, siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan hasil belajar? Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang menunjang terwujudnya peningkatan hasil belajar siswa melalui pembiasaan dan peran guru? Jadi tindakan penyelidikan yang kami ambil, yang pertama, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Ya, ini kita sudah pelan-pelan melakukan perubahan dengan melakukan menghias kelas supaya murid juga merasa nyaman dan betah ketika belajar di sekolah. Kemudian meningkatkan kualitas dalam mendidik dan mengajar melalui pelatihan dan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan media dalam pembelajaran. Ya, ini mulai juga pelan-pelan kita lakukan ketika pembelajaran di kelas kita menggunakan media. Jadi tidak monoton hanya menggunakan buku pelajaran saja. Kemudian selanjutnya memberikan motivasi dan dorongan untuk peserta didik agar terus belajar. Selanjutnya yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Jadi sangat penting adanya kolaborasi antara warga sekolah dan juga orang tua peserta didik agar bisa mewujudkan hal apa yang kita inginkan. Selanjutnya keterampilan dan kreativitas guru dalam mengajar. Nah, di sini guru dituntut untuk kreatif dalam mengajar, seperti menggunakan media atau hal-hal yang lain yang bisa memunculkan minat belajar peserta didik. Kemudian memanfaat juga tadi lingkungan. Nah, lingkungan belajar ya, ini yang dimaksud. Kemudian menegakkan tata tertib dan disiplin. Mendidik yang ditegakkan secara konsekuen dan konsisten. Ya, ini bertahap. Budaya kita terapkan melalui budaya positif. Berikutnya pertanyaan poin ketiga, gali mimpi. Jadi gali mimpi ini adalah yang kita harapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, pada pertanyaan ini,
apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa melalui pembiasaan dan peran guru. Jadi tindakan penyelidikan berdasarkan pertanyaan tersebut menjadikan belajar menjadi kebiasaan sehari-hari. Sikap dan karakteristik yang dimiliki berdasarkan profil pelajar Pancasila. Siap menghadapi tantangan dan perubahan, dapat memanfaatkan teknologi, peduli terhadap lingkungan. Berarti itu adalah impian-impian kita berdasarkan pertanyaan pada poin ketiga. Selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah dan kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui pembiasaan dan peran guru? Nah, di sini tindakan dan penyelidikan yang kami lakukan, yang akan dilakukan itu mengikuti bimbingan dan pelatihan mengenai pendidikan. Ini bisa menggunakan pelatihan itu secara mandiri menggunakan PNM ya. Kemudian berbagi pengalaman dan pengetahuan bersama dengan rekan sejawat mengenai model dan strategi dalam mengajar. Kemudian selanjutnya menjadi fasilitator, motivator, dan pendamping bagi siswa. Selanjutnya memanfaatkan media dalam pembelajaran. Dan yang terakhir melakukan evaluasi di dalam pembelajaran. Pada tahapan ini apakah ada yang harus ditambahkan? Ya, oke. Selanjutnya kita lanjut ke bagian pertanyaan terakhir, atur eksekusi, di mana yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang mengarahkan dan melihat, mengevaluasi, memberikan umpan balik hasil belajar siswa. Jadi tindakan penyelidikannya adalah kepala sekolah, guru dan orang tua siswa, komite, serta instansi dinas terkait. Kemudian terbuka bagi semua yang berada di ruang lingkup pendidikan. Jadi umpan balik hasil belajar siswa itu dapat dilakukan, memberikan umpan balik dan refleksi itu adalah kepala sekolah, orang tua, dan semua dan dinas instansi yang terkait, terutama kita juga guru. Jadi demikian tadi adalah tahapan Badja untuk mencapai prakarsa perubahan yang kita impikan. Nah, di sini kita tarik kesimpulan bahwa yang kita impikan bersama adalah kita menginginkan murid kita itu memiliki motivasi belajar yang tinggi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Di sini saya ingin menjelaskan hasil belajar bukan hanya berupa nilai rapornya yang mendapatkan nilai 80-90, tetapi secara keseluruhan, yakni sikap dan perilaku murid yang dapat kita tanamkan melalui pembiasaan. Nanti itu akan kita lakukan pada kegiatan program budaya positif yang dilaksanakan, yang akan kita terapkan di sekolah kita untuk mewujudkan visi tersebut. Ibu-ibu, betul sebelum masuk ke ambil pelajaran. Nah, pertanyaan aktivitas apa yang dilakukan dalam meningkatkan hasil belajar melalui pembiasaan dan peran guru? Ya, jawabannya ada berapa itu? Ada 4 ya. Nah, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Bisa ditambah barangkali 1. Iya, ditambah Pak. Apa namanya? Sesuai saya punya kemarin ke IMM saya, menciptakan disiplin positif. Itu harus bicara positif tadi.
Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan apresiasinya berupa masukan dalam tahapan ambil pelajaran untuk mewujudkan visi kita, yaitu ciptakan disiplin positif. Alhamdulillah wa syukurillah, pemaparan visi tadi sudah kita lakukan dan kita sama-sama telah memberikan apa yang ada di benak kita, pikiran kita mengenai keinginan kita kepada murid. Kita semua di sini menginginkan murid cerdas dan juga berakhlak mulia, berkarakter. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan Kepala Sekolah, pengajar praktik yang sudah mendampingi kami dan juga mendengarkan apa yang menjadi visi kami. Harapan kami di sini sebagai calon guru penggerak adalah kita bisa bersama-sama mewujudkan visi tersebut. Kita berkolaborasi, saling memberikan masukan, memberikan gagasan untuk tercapainya misi tersebut. Ya, selanjutnya karena sudah tidak ada lagi yang ditambahkan, sesi ya bisa disimpulkan visi kita yaitu unggul dalam berprestasi, berperilaku bersih, sehat, berkarakter, dan berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia ini sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi: berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ya, karena ini sudah termasuk, mungkin kedepannya kalau mau merubah bisa ditambahkan sedikit kalimat-kalimatnya untuk penerapan profil pelajar Pancasilanya, lebih disempurnakan lagi ke depannya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk prakarsa perubahannya juga sudah ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga kita di sini bisa menerapkannya, berkolaborasi untuk menerapkan prakarsa perubahan tersebut, berubah perlahan-lahan lah, bergerak untuk berubah demi pendidikan di sekolah kita ini. Bapak Kepala Sekolah, izinkan saya memberikan menyampaikan gagasan saya. Di sini kan unggul dalam berprestasi, berperilaku bersih, sehat, dan berkarakter. Nah, kalau cuma sampai di berkarakter itu Pak, karena kalau berakhlak mulia berarti dia sudah masuk kepada berkarakter. Bagaimana menurut Bapak? Berkarakter itu sudah masuk pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dengan berakhirnya tadi penyampaian visi kami ini berarti berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya dulu menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan Om Swastiastu. Ya, puji syukur kita panjatkan
mestinya. Jadi saya langsung untuk menanggapi daripada apa itu visi-misi yang sudah disampaikan, karena tadi belum ada misinya, baru visi. Jadi sesuai dengan yang ada, bahwa visi kita yaitu unggul dalam berprestasi, berperilaku bersih, sehat, berkarakter dan berakhlak mulia. Ini bagi saya karena memang dari sudah cukup lama juga, dari beberapa tahun kemarin visi ini sudah sesuai. Sebelumlah muncul yang namanya kurikulum Merdeka, itu visi sudah ada. Setelah lahir kurikulum Merdeka, ternyata visi itu sudah berkaitan pada kurikulum tersebut. Jadi bagi saya, apa yang disampaikan oleh CGP tadi, apakah ada yang ditambahkan atau tidak, saya rasa itu sudah sesuai sekali, tidak perlu ada yang ditambahkan. Karena dengan pertanyaan yang kelima, yang rumpang tadi, sudah ada kaitannya dengan itu, dengan visi-visi kita, yaitu berprestasi. Sudah ada di sana, sudah disampaikan tadi. Dari beberapa teman guru tadi sudah menyampaikan seperti itu, prestasi, kemudian berperilaku, berkarakter dan berakhlak mulia, itu sudah ada dalam 6 pertanyaan rumpang. Jadi saya rasa bagi saya sebagai kepala sekolah, artinya yang mengambil kebijakan di sekolah ini, itu saya rasa sudah tidak ada lagi bagi saya. Untuk saya dan kalau teman-teman guru, apakah ada yang perlu ditambah? Tapi bagi saya itu sudah pas dan sudah mengarah pada kurikulum Merdeka. Oke, saya rasa cuma gitu dari saya, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Swastiastu. Baiklah, terima kasih atas penyampaian yang Bapak Kepala Sekolah berikan mengenai visi yang ada di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu rekan sejawat, kami di sini merasa bahwa visi sekolah dasar SD Kecil Mekarsari Buranga ini sudah menggambarkan hal-hal yang ingin kami lakukan sebagai calon guru penggerak. Nah, izinkan kami untuk memaparkan visi kami, visi guru penggerak, mewujudkan murid cerdas, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Nah, berdasarkan visi yang pertama, visi sekolah kita, bagaimana? Apakah kita menyesuaikan dengan visi yang ada di sekolah? Kalau secara kesimpulannya, semuanya isinya itu tujuannya kita semua sama. Mungkin di sini yang berbeda adalah kalimat, dan ada di sini berkarakter, profil pelajar Pancasila. Jadi salah satu tujuan dari guru penggerak ini adalah bagaimana kita bisa menerapkan, mengimplementasikan mewujudkan murid yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Yang mana itu berkarakter, profil pelajar Pancasila? Yaitu semua kompetensi yang kita harapkan pada murid itu dapat dicapai melalui nilai luhur Pancasila. Jadi saya serahkan kembali kepada rekan-rekan guru sekalian, Bapak Kepala Sekolah, mengenai visi kami di sini sebagai calon penggerak. Ya, jadi begini, nggak usah pakai mic kurang dalam. Ini dikatakan visi, mewujudkan murid cerdas. Tadi itu visi, dia tidak harus menjelaskan seperti itu. Saya rasa ini cocok ke misi, iya kan? Itu sudah misi. Yang tadinya di atas, visi itu berkarakter.
Jadi apa karakternya itu bagaimana? Jadi di misi itu yang menjelaskan. Dia menjelaskan seperti itu. Yang pertama, mungkin itu yang pertama, mewujudkan atau yang pertama menanamkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa melalui pengalaman ajaran agama, ya kan? Itu. Kemudian kedua, mewujudkan murid cerdas berkarakter, profil pelajar Pancasila. Saya rasa itu masuk ke misi. Kalau yang visi tadi itu dia tidak harus menjelaskan secara detail, dia cuma misalnya tadi ada berkarakter, sudah masuk sama satu berkarakter. Jadi nanti di misinya yang menjelaskan berkarakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Iya. Jadi Pak, menurut yang Bapak sampaikan, mewujudkan murid cerdas itu sudah masuk kepada misi. Misi. Ya, Misi kan berarti tujuan yang kita. menjadi misi itu kalimatnya seperti apa Pak? Mohon bisa disampaikan supaya kami bisa berdasarkan penyampaian Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa visi kita adalah unggul dalam berprestasi, berperilaku bersih, sehat dan berkarakter dan berakhlak mulia. Itu menjadi visi kita. Adapun mewujudkan murid cerdas dan berkarakter pelajar Pancasila adalah misi kita dalam mewujudkan. Jadi visi gambaran yang kita inginkan, sementara misi adalah bagaimana melaksanakannya. Baiklah Bapak Ibu, kita rilekskan sejenak badan. Kita ice breathing dulu. Kita berdiri ya semuanya. Berdiri. Speaking. Jadi biar